nggak dipakai ya, tapi kalau saya pribadi saya pakai ini. Langsung aja kali kita praktekkan, Ya, Om ya. kita praktekkan. Kebetulan kalau lidah buaya saya tuh banyak. Wah, pohon ini lidah dia buaya. nih. Nah, ini untuk pertumbuhan. Ya. Tapi kalau untuk pembuahan saya pakai POC ini. Nah, ini nih teman-teman. Kalau hobi papa udah punya drone, udah enak itu mantaunya dari atas. Ya, jadi saya naik di pohon kelapa, saya dada-dada begitu. Hobi papa saya di sini. Oke, Om Asep. Iya. Nah, kita udah ada di kebun yang rumah nih, Om Asep nih. Ya, betul, kebun di rumah kita. Nah, kita mau ngapain nih, Om Asep nih? Ya, saya nanti akan memperkenalkan media tanam sama POC. Nah, Beneran mah ini banyak ini kemarin sampai ke sana tuh. oh benar. Ya, sampai ini. Karena sebagian beberapa udah ada yang beli, semua kita karungin, jadi tinggal sisanya aja sini. Ya, ini saya kenalkan nih media tanam racikan saya ya. Yang pernah saya sampaikan juga, ini saya pakai untuk semua pohonan. Dan bukan hanya anggur aja, perlakuannya sama. Ya, ini sudah saya praktekkan selama kurang lebih 4 tahun. Ini kalau kita pegang begini, nah ini udah adem ini. Ini layak ini. Oh. Ini apalagi kalau kena air nih, kalau kena air udah pasti numbuh ini rumput-rumput itu. Yang padi-padi itu berarti kan menandakan media tanam ini udah layak untuk digunakan. Betul. Ya. Nah, ini perbandingannya ya saya pakai 2 sekam bakar, 2 karung, sekam mentah 1 karung, kohe 1/4, tanah 1/4, pasir 1/4. Ya. Nah, ini juga udah saya fermentasi. Makanya saya kurubin ini. Saya fermentasi selama 4 hari. Nah, ini satu yang mungkin nggak dipakai ya, tapi kalau saya pribadi saya pakai ini. Apa tuh, Om? Ada ciri khasnya saya satu. Saya menggunakan lidah buaya. Oh, Gitu. ini dia nih yang diungkap lagi nih sama Om Asep nih, yaitu penggunaan dari lidah buaya, Om ya. Betul, lidah buaya. Langsung aja kali kita praktekkan, Om ya. Kita praktekkan. Kebetulan kalau lidah buaya saya tuh banyak. Wah, pohon ini lidah dia buaya. nih. Nah, ini saya praktekkan nih ya. Nah, Contoh kita ambil nih satu nih. ya. Nah, lidah buaya ini kita taruh dulu dia di ini. Ya. Ini dia. Nah, kita ambil jangan yang kulitnya. Ya, kita ambil dalamnya aja. Tinggal taruh di ini aja di air. Oh, Ya, gitu. benar. Nah, di air. Ya, yang putih-putihnya saja loh ya. Dagingnya aja lah ibaratnya. Om. Dagingnya saja yang kita ambil. Ya, karena manfaat lidah buaya ini kan juga luar biasa. Kalau untuk tanaman itu dia salah satu untuk memperkuat akar tanaman. Benar. Ya. Dia kalau nggak salah yang saya tahu juga dia mengandung ZPT, Om. Iya, betul. Mengandung hormon-hormon perangsang tumbuh juga, teman-teman. Nah, 1 batang ini saya biasa pakai satu batang lidah buaya ya. Ya. Nah, yang putih-putihnya kayak agar-agar ini nih. Iya. Nah, kita contoh aja lah. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita ambil dulu air. Nah, ini untuk air berapa liter, Om? Ini ukuran air 5 liter lah. 5 liter ya. Ya, berarti kalau air 5 liter ini kita berarti anggap aja ini setengah liter ya. Berarti kita ngambil air 4,5 liter. Iya, betul. Ya, dengan total berarti 5 liter. Oke, betul. Siap. Langsung aja ambil, Om ya. Ya. Nah, ini dia, teman-teman. Air 4,5 liter ditambah lagi tadi itu dengan campuran lidah buayanya setengah liter, Om ya. Iya. Nah, terus kita campur air ini. Ya. Air yang sudah mengandung lidah buaya. Kita aduk. Aduk dulu, teman-teman. Ya, biar dia menyatu. Udah selesai. Ya. Nah, saya siram ke media tanam. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, biar merata ya, Om ya. Iya. Nah, ini contoh ya seperti ini ya.
Kalau saya begitu, saya siram dengan ini, biarkan dia. Nah, setelah itu baru kita siram dengan E4. Sama molase. Pakai E4 dan molase juga Om berarti Om? Iya, untuk fermentasi ini. Fermentasi. Gitu. Nah, setelah itu baru dikurup dengan terval. Nah, kalau saya diamkan dulu selama 4 hari atau paling lama seminggu lah. Nah, itu udah layak digunakan. Nah, ini makanya tadi saya bilang kelebihan dari media tanam saya ya seperti itu. Ada lidah buayanya. Nah, setelah ini gimana Om? Nah, kalau setelah ini udah, kalau kita tadi udah kita 4, kita kurup. Tutup ya. Sama difermentasikan selama 4 sampai 1 minggu lah. Ya. Kalau saya full organik ya, sampai saat ini tetap saya megang prinsip organik. 100% organik ya? Iya, sampai sekarang ini. Gitu. Jadi kalau nanam anggur jangan ribet-ribet, pokoknya apa yang ada ya dimanfaatkan aja gitu loh. Termasuk untuk pupuk dan insektisida dan fungisidanya Om, berarti tetap masih organik kita. Nah, untuk pupuk organiknya Om, pupuk organik cairnya gimana Om? Ya, kalau pupuk organik cair kita masih menggunakan yang seperti dulu ya. Ya, POC saya. Gitu. Nah, ini ada 3 POC nih Om berarti Om ya? Iya, kalau ini berbeda. Cuman kalau ini 2 sama nih. Ya. Apa aja nih Om? Nih, kalau saya kalau untuk pertumbuhan saya menggunakan ini. Buah-buahan tetap Om ya? Ya, buah-buahan. Ya, ini POC untuk pertumbuhan. Ya, ini buah-buahan ya. Kebetulan kita kebunnya kan sampingnya ada tukang buah tuh. Iya. Nah, ya jadi saya manfaatkan lah untuk POC. Ya. Nah, ini macam-macam, ada jeruk, ada salak, ada semangka, ada melon. Ya. Nah, tapi saya fermentasi dulu ini. Menggunakan apa Om? E4. E4 dan molase ya? Molase. Jadi E4-nya 2 tutup botol, molasenya 1 tutup botol. Dicampur dengan air 5 liter. Gitu. Langsung dituangin ke situ berarti. Iya. Jadi biar nggak bau. Dan nanti kalau dipakai ya difermentasi lagi, pakai lagi E4 dan molase. Begitu seterusnya ya berarti Om ya. Gitu. Kalau didaur ulang lagi gitu ya, kalau ditambahin bahan-bahan yang baru gitu ya. Bahan-bahan yang baru, airnya juga air yang baru juga. Pas tadi dibuka itu emang aroma jeruk Om, udah nggak begitu bau bener. Iya, soalnya saya pernah meraktekkan juga nggak pakai E4 molase itu agak bau. Dan juga banyak binatang-binatang kecil. Ya, kalau ini kan nggak ada lah katakan ya. Untuk masa pertumbuhan ya digunakan ya sampai sekitar 4 atau 6 bulan lah. Saya pakai ini. Ya, jadi 1 tutup cup botol campur dengan 5 liter air. Gitu. Jadi untuk yang air mineral tuh yang gelas ya, yang gelas kan, gelas air mineral itu dicampur sama 5 liter air berarti ya. Langsung dihabisin gitu maksudnya setiap pohon ya? Dihabisin. Nah itu dia. Nah, ini untuk pertumbuhan. Tapi kalau untuk pembuahan saya pakai POC ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah saya campur juga sih. Ini baru ini. Baru ditambahin itu bahan-bahannya Om ya? Iya, karena ini kemarin ada sisa jeruk. Sebenarnya sih saya nggak pakai jeruk, tapi nggak apa-apa lah pakai jeruk. Ini lebih dominan ke pisang, batang pisang, sama daun kelor. Ya, jadi saya kalau pohon anggur nih yang menurut saya sudah layak untuk saya buahkan, ini saya pakai ini. Gitu, biar hasil buahnya nanti maksimal. Ya kan, karena kandungan pisang ini kan fosfatnya juga tinggi. Batang pisang ini. Fosfat dan kalium ya. Iya, kalium diambil dari ya tadi daun kelor. Iya. Gitu. Untuk pembuahannya itu ya, dominan ya. Nah, untuk takaran aplikasi sama Om, kayak yang tadi pertumbuhan? Ya, takarannya sama kita. Ya, takarannya sama untuk 1 cup air mineral dicampur dengan 5 liter air. Itu dia. Nah, jadi 5 liter air itu bisa diserangkan untuk 1 pohon atau 2 pohon. Berarti untuk aplikasinya disesuaikan aja gitu ya, Mas? Iya. Disesuaikan sama besar atau kecilnya pot atau planter bag gitu ya, atau di grounding gitu ya? Jadi intinya kalau kita pakai organik, usahakan setiap kita nyiram itu ada kandungan yang dibutuhkan oleh pohon. Kayak saya contoh, ya saya pribadi nih, ya saya kalau nyiram anggur pohon itu 2 hari sekali, katakan 2 hari sekali ya. Saya kalau nggak pakai POC, pakai air ikan lele. Gitu. Jadi saya sampai detik ini pun bisa kehitung kali, jarang sama sekali menggunakan air biasa untuk penyiraman. Gitu. Saya yakin pasti nanti buahnya maksimal, pohonnya pun subur. Karena saya udah buktikan sendiri gitu loh. Ya, salah satu di kebun saya itu terakhir kita konten itu 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah rimbun. Itu udah 2 kali saya pangkas. Kalau saya nggak pangkas itu udah luar biasa rimbunnya.
Oke, Mas Asep, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman nih, khususnya teman-teman yang pengen menanam tapi secara organik? Ya, kalau ini ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan ya. Kalau berkaitan dengan organik, sebenarnya metodenya itu banyak. Ya, yang penting punya keyakinan, action, ya itu pastilah. Kalau nanam anggur pasti berbuah. Ya, jadi jangan ragu lah. Ya, dengan metode organik pasti berbuah. Ya, jadi pokoknya mindset kita itu atur aja lah. Mindset kita atur bagaimana caranya pohon ini bisa berbuah. Dan juga jangan lupa untuk nonton YouTube Hobi Papa Official. Siap, ya. Mas Asep. Jangan di skip ya, biar Hobi Papa ini bisa beli drone. Ya, soalnya cita-citanya pengen beli drone ya. Nanti kalau ada narasumber, kalau Hobi Papa udah punya drone, udah enak itu mantaunya dari atas. Ya, jadi saya naik di pohon kelapa, saya dada-dada begitu. Hobi Papa, saya di sini. Ya, tolong dukung itu. Amin. Ya, amin. mudah-mudahan ya untuk beberapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, channel Hobi Papa bisa beli drone. Amin ya Allah. Ya, amin. dengan satu catatan, para penonton jangan lupa ya di like, subscribe, komen. Nah, Ya, itu aja pesan saya. Saya termasuk narasumber cadangan kayaknya nih. Ya, soalnya kalau sama saya itu malam terus. Udah begitu yang berkaitan bau-bau, yang kotor-kotor, itu narasumbernya saya. Ya, soalnya berkaitan organik. Itu kalau narasumber yang lain, pakai dasi kupu-kupu, ya kan, interview, ya kayak di TV-TV begitu. Kalau saya mau enggak, gitu ya. dia nggak mau, dia ke center kalau sama saya, takut kalah saing, gantengnya, ya. Kalau ibarat peribahasa anggur, kalau Om Rama ini nih, yang punya channel Hobi Papa, dia anggur trans. Nah, kenapa tuh? Ya, agak hijau, putih, bule. Ya, kalau saya gospi. Ya, agak hitam. Ya, gitu. Tapi ada kelebihannya, kanci. Ya, itu kalau diperbahasakan. Ya. Crunchy dan manis. Betul. Ya. Gitu. Gokil teman-teman asli. Pokoknya teman-teman kalau yang mau kenal langsung sama Mas Asep atau ngobrol-ngobrol tentang seputar perangguran ataupun bibit-bibit yang lain atau pohon-pohon yang lain, boleh langsung aja datang ke Purnama Grape teman-teman. Boleh disebutkan lagi Mas Asep alamatnya? Ya, alamatnya Jalan K.J. Taujudin, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bebelan, Ujung Harapan, Bekasi. Nah, ya, kalau kemari insya Allah udah pasti nyobain anggur lah. Nah, yang minimal Jupiter. Insya Allah mampir ke sini bakal disuguhkan sama buah anggur ya Mas Asep ya? Ya, udah pasti. Nah, itu ya, dia. Kebetulan kita juga ada warung. Nah, ya, jangan lupa ngopi. Nah, itu dia teman-teman. Gokil sih asli. Oke, kalau gitu Mas Asep nih udah amat sangat panjang lebar sekali nih. Semoga teman-teman terhibur ya. Bukan cuma mendapatkan atau menyerap ilmu dari Mas Asep nih, teman-teman juga bisa terhibur nih. Amin, amin. Amin. Oke, kalau gitu Mas Asep, Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih banget nih atas semua informasi yang disampaikan dan kesempatan waktunya dan juga sangat menghibur nih Mas Asep. Ya. Kalau gitu Hobi Papa Official pamit undur diri Mas Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.